Iya. Saat maem niku mboten oleh kejabat napa? Heh? Saat maem mboten oleh kejaban. Ya apa jawabannya sih? Saat maem niku mboten oleh Pertama omong apa? niku. Alon-alon. Saat makan niku mboten oleh kejaban napa? Loh, ya apa lek gak kecapan? Waktu maem. Nggih. Lek gak kecapan iso mosok iso wungkul mlebu rene. Niku mboten oleh enten suarane. Sing gak oleh iku mangap. Nah, mangap ambek swara cek. Nah, ngono ya. Itu seperti bebek atau seperti kuda. Sing bener maem iku mingkem. Dadi maem ndak is panganan nang jero ojo ngono. Di apa itu ditutupi. Jadi sampai bagian ini pun agama ini mengatur. Padahal apa sih urusane mangap ambek gak mangap? Apa sih urusane wong maem sambil jalan ambek sambil duduk? Kan sakjane bedane mek titik. Sing jelas kan padha-padha maem. Tapi agama ini, karena agama Islam itu agama yang benar, maka betul-betul diatur oleh zat yang maha benar, yaitu Allah. Sehingga hal-hal yang kecil pun kita harus mengikuti kebenaran Allah. Kalau Allah langsung bicara dengan kita itu enggak mungkin. Tapi Allah bicara kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada kita. Ngene lho, umatmu kandhanono lah, kira-kira seperti itu. Melalui malaikat Jibril gitu. Jadi khusus perintah sholat yang waktu itu Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, ya, menerima perintah sholat pada waktu Isra Mi'raj. Nah, itu khusus itu saja Rasulullah menerima ucapan langsung dari Allah. Yang lainnya, Quran setebal ini 30 juz, semuanya ini melalui malaikat Jibril. Kadang-kadang melalui mimpi. Mimpi nih Rasulullah itu juga mukjizat yang bisa ditulis di dalam Quran kadang-kadang. Tapi yang banyak itu melalui malaikat Jibril yang turun membawa Quran, membawa surat-surat atau ayat-ayat. Itu. Jadi masalah makan saja kita itu diatur. Mau tidur diatur. Menghadap kemana diatur. Makan itu yang baik bagaimana. Biar tubuh ini sehat dan makan itu betul-betul bermanfaat bagi kesehatan kita. Itu bagaimana. Semuanya diatur dalam agama. Jadi tidak boleh diremehkan. Agama tidak hanya membicarakan sholat, poso, haji, zakat. Enggak cuma itu. Termasuk makan, termasuk tidur, itu dibicarakan. Bahkan ayat-ayat banyak yang mencerminkan makan, yang mengatakan makan. Nabi itu juga makan dan berjalan-jalan di pasar. Itu ayat itu beberapa ayat yang mengatakan seperti itu. Kita harus selalu manut, ya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka kita harus manut. Satu-satu yang ngaji kayak gini, nanti lama-lama kamu menjadi banyak kan ilmunya. Saiki oleh papat, oleh limo ilmunya. Satu bertanya, yang lain mendengarkan. Yang satu bertanya, yang lain mendengarkan. Jadi kalau ada pertanyaan 4, berarti satu orang mendapatkan 4 jawaban.
kan begitu. Nah, 4 jawaban. Apa maneh lek ana sing nyeletuk lagi berarti tidak hanya 4 menjadi 5, mungkin 6, mungkin 7. Kan ngono. Jadi sing penting pehan padha sregep ya, sregep ngaji dengan niat mencari ilmunya Allah. Nah, nanti mudah-mudahan Allah itu meridhoi. Kalau Allah ridho, hidupmu enak, pikiranmu dan hatimu tenang gitu. Ayo. Sebenarnya hantu niku enten apa mboten? Hantu ya no. Gone Quran kan Allah sudah bilang wa ma khalaqatul jinna wal insa. Nah, kan gitu. Jinna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku atau mengabdi atau tunduk kepadaku. Abdi ibadah itu artinya tunduk patuh. Nah, diperintah sholat ya sholat, diperintah poso ya poso, diperintah haji ya haji. Kalau punya uang, awak sehat, keadaan aman, nah itu perintah-perintah Allah. Nah, kita bisa mematuhi, disuruh baik dengan orang tua, dengan tetangga, dengan siapapun. Nah, itu termasuk dengan alam ini kita disuruh baik. Itu perintah Allah. Nah, terus apa man? Nah, pertanyaanmu apa? Hantu itu apa? Oh, hantu. Nah, terus gini. Manusia dan jin itu berarti 2 golongan. Terus di surat yang lain itu menjelaskan bahwa jin itu tidak bisa dilihat. Jin itu jenis makhluk gaib, tidak bisa dilihat. Lah terus kenapa ada semacam pocong, kok ada apa iki kuntilanak, ono gendruwo, ono apa meneh gundul bolong dan sebagainya. Itu sudah ada perjanjian. Janji jin kepada Allah itu, jin itu mengatakan saya akan menuruti kemauan manusia. Saya akan mewujudkan persangkaan manusia. Jadi manusia mengira ada pocong yang bisa ngawang. Seret mlaku putih-putih ngadeg ya, kayak wong sing dipocong niku ya. Maka jin itu nyerupa. Sebenarnya jinnya sendiri tidak bisa dilihat. Yang dilihat itu penampakannya. Jangan salah ya. Aslinya jin tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu penampakannya. Dia menyerupai sesuatu seperti persangkaan manusia. Abah tahu nanggene Sulawesi. Nang kono iku kuburan niku ning ngarepe omah. Kuburan iki keluargane. Umpama ana mbae sing sedo, dikubur nang ngarepe omah, nang latar, kadang nang ngiringane omah, kadang nang burine omah. Dan mereka tidak punya persangkaan nanti jadi apa. Yang mereka sangka kalau anggota keluarganya dikubur di halaman rumah, maka rohnya masih menyatu dengan keluarga itu. Itu kepercayaan mereka ya. Kepercayaan mereka. Kita nggak punya kepercayaan itu. Tapi mereka tidak mengenal namanya pocong, gendruwo, terus opo, wedon atau apa, nggak kenal mereka. Jadi di sana nggak ada hantu, nggak ono pocong, nggak ono apa, karena mereka nggak kenal. Artinya apa? Mereka tidak menyangka ada hantu yang berupa pocong, yang berupa gendruwo, yang berupa sundel bolong dan sebagainya. Nggak ada kepercayaan itu, sehingga nggak terwujud. Nggak pernah di sana itu ono pocong, ono apa, nggak ono nih kono. Nah terus kenapa di Jawa ada?
Karena akal kita sendiri yang mewujudkan mereka ada. Sebenarnya mereka tidak ada. Tapi otak kita itu mengatakan mereka ada. Sehingga mereka betul-betul ada. Kan janjinya tadi, saya akan mewujudkan persangkaan manusia. Loh, itu jin loh sing janji nang Allah. Padahal Allah sudah menggarisbawahi bahwa jin itu tidak bisa dilihat manusia kecuali orang-orang tertentu. Siapa? Nabi dan Rasul, sahabat. Sahabat pun tidak semuanya bisa melihat jin. Hanya sahabat tertentu saja. Terus wali-wali itu saja yang bisa melihat jin. Jadi nggak semua orang bisa melihat jin lah. Terus kenapa ada pocong, ono sundel bolong, mari ngono apa sing ini vampir ya. Di sini kan nggak kenal vampir, nggak ada di sini vampir karena kita tidak percaya vampir. Dracula nggak ono nang Indonesia, nang Jawa nggak ono Dracula karena kita tidak percaya Dracula. Yang ada Dracula daerah Eropa, mana itu Inggris terutama. Daerah Inggris terus Ceko barang ngono iku sing ana Dracula. Kita nggak mengenal itu sehingga di sini nggak ada penampakan Dracula. Berarti yang mewujudkan adanya Dracula, vampir, terus ngene Cina vampir iso mencelep-celep ini ya. Vampir goblok. Nah, itu kenapa? Karena di sana percaya ada itu. Di kita nggak ada vampir. Ya, jelas ya. Bahwa sebenarnya jin itu ada tapi tidak bisa dilihat. Nah, sedangkan yang bisa dilihat berupa apa saja itu adalah sesuai dengan persangkaan kita sendiri. Akal kita, otak kita mengatakan, iku pocong, iku anu. Nah, anu ini, nama-nama ini kita ciptakan sendiri. Mereka mendengar persangkaan kita, mendengar ucapan kita, kemudian mereka mewujudkan ucapan kita ini. Sehingga ono pocong, ono gendruwo, cari gendruwo iku ono ngene ndi barongan pring ngono, mari ngono pring iku lek biyen jaman cilikane apa moro ambyuk ngene nang ngene embung. Wong ono wong liwat pring iku moro ambyuk ngene. Padahal asline enggak ambyuk. Pring iku tetep ngadeg. Cuma si gendruwo ini membuat pring itu seolah-olah ambyuk nang ngene menghalangi orang jalan. Padahal enggak, pringnya tetap ngadeg. Nah, kemudian ada penampakan hitam besar, matanya belalak-belalak, itu namanya gendruwo. Terus sambune bau wadeg koyok batang. Nah, itu penampakan gendruwo. Kenapa ada seperti itu? Karena otak kita yang menciptakan mereka. Otak kita menyangka mereka seperti itu. Ya jelas ngene Jawa ono macam-macam karena persangkaannya macam-macam. Sedangkan di Sulawesi apa sih tahu nang ngene Sumbu Minasa, Sulawesi Selatan itu enggak ada seperti itu. Kan berarti karena mereka tidak percaya ada pocong, tidak percaya ada kuntilanak. Sehingga di sana enggak ada pocong, enggak ada kuntilanak, enggak ada gendruwo. Gitu loh ya. Berarti yang menciptakan siapa? Otak kita sendiri, persangkaan kita sendiri. Tuh. Ayo. Doa sesudah sholat. Loh, doa sesudah sholat. Ya kan wiritan iku dhisik. Kalau doa sesudah sholat sakarepmu. Nah, terus maksudmu minta apa? Terserah kamu mau minta apa. Nah, doa yang baik itu adalah doa
yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akeh doa. Doanya misalnya minta rezeki dan ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku minta ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban. Dan rezeki yang halal lagi baik, thayyib itu baik. Wa amalan mutaqabbala, dan perbuatan yang engkau ridhoi. Enak kan perbuatan engkau ridhoi? Apa ae sing mbok lakoni diridhoi Allah, kan enak. Artinya apa? Perbuatanmu itu sesuai dengan koridor syariat agama Islam. Yang diperbolehkan ya dijalankan, yang dilarang ditinggalkan. Itu berarti kalau kita berdoa seperti itu, kemudian kita yakin sungguh-sungguh, maka Allah menjaga hati kita, menjaga pikiran kita dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Allah nanti yang menjaga sendiri. Atau Allah menyuruh malaikat untuk menjaga kita, karena ada malaikat tugasnya menjaga manusia. Namanya malaikat hafidho. Jadi misalnya ben kate kecelakaan sing parah, itu moro terpental. Ben sepeda motoran moro terpental. Wing mencelat ya. Terpental kan mencelat ya. Mencelat lho tibane ditampani ambek malaikat. Mestine awakmu mereteli, tulang-tulangmu pada patah, tapi ditampani ambek malaikat sehingga paling beset-beset. Jadi tetap tiba, cuma beset ngono. Umpama ana patah ngono ya patah nek titik kaya ababian iki coplok gak patah del ngene. Kaya ponane abah saiki ana sing patah kene. Lah iku enggak coplok iki teko wadahe. Terus iki akhirnya enggak iso digerakkan, kiwir-kiwir ngene. Iya. Nah, terus diambil rumah sakit, di gip, di spalek, terus mari ditepakno maneh nang wadahe. Plek, saiki kena gen mlaku maneh. Nah. Jadi kamu berdoa setelah sholat, doa apapun, pakai bahasa apapun, cara Jawa kena, bahasa Indonesia kena, bahasa Arab kena, asal itu kamu sadari. Kamu pakai bahasa Arab, buaya nggawe bahasa Arab, tapi gak ro artine, ngobos dongamu, gak direken ambek Allah. Nah terus seperti kamu gak sadar loh, ngomong opo, kan ngono ya, gak ngerti bahasa kan. Kecuali kamu sudah tahu maksudnya. Kayak abang ini ngomong, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang manfaat. Wa rizqan thayyiba utawa rizqan halalan thayyiba, dan rezeki yang halal dan baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal atau perbuatan yang engkau ridhoi. Nah itu kan pas maca bahasa Arab kayak Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina, ya Allah atina, berikan aku fid dunya, di dunia, hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan, wa qina adzabannar, dan hindarkan aku dari siksa api neraka. Nah, tapi kamu sadari, kamu ngerti, itu lebih baik. Sampai-sampai bisa jadi bahasa Arab yang kamu hafalkan betul artinya itu seperti bahasamu dewi, kayak cara ngomong cara Jawa ngono ae.
Nah, lek sampai kaya ngono, nanti Allah mau mendengarkan dan mau mengabulkan. Tapi syarat-syarat untuk dikabulkannya doa itu ada syaratnya. Kapan-kapan kita bicarakan. Ada syarat doa. Syarat SK, syarat dan ketentuan itu ada. Jadi nggak setiap orang doa kok mesti dikabulkan oleh Allah. Ya enggak. Bukti ini apa wis biyen kepengin sugih ya gak sugih-sugih. Ya wis ngene ae. Dodolan gedang, dodolan apa jajan, dodolan keripik ya. Wis ngono-ngono ae ya gak sugih-sugih. Tapi wis biyen ndonga kepengin sugih. Tapi bagaimanapun Allah itu maha mendengar. Dan doa itu nggak selalu dikabulkan di dunia. Atau doa itu bisa diganti dengan yang lain. Misal kayak ndonga njaluk rezeki sing akeh, nyambut gawe lancar. Terus ternyata rambut gayemu yo nggak lancar-lancar banget, biasa-biasa, kadang yo badi, kadang rugi. Tapi awakmu sehat. Nah, berarti Allah mengganti rezeki yang lancar tadi dengan kesehatan. Terus tadi apa? Yang dijaga malaikat hafidho, kamu kecelakaan sampai mencelat, ternyata waktu kate tiba ditampani malaikat ya ditampani tapi rada dijelno kan, ternyata beset-beset ngono ae kan, berarti kena aspal, kena lemah kan kan. Nah, tapi kan nggak parah. Nah, ya itu berarti penggantian dari Allah. Kamu main-main nggak dicatek ulo, main-main nggak dirambati ambek kala jengking, ketunggang, kelabang kures yang mematikan itu. Nah, kaki 1000 kelabang. Nah, itu. Ya, wong Bangil ngarani kelabang kures. Sing sing rada gede mari ngono awake iku abang ndukure ireng. Kakine dawa-dawa ngono. Ya, kakine dawa-dawa nang pinggir iki. Nggih. Akeh. Kira-kira ugel-ugelane iku ana lek sekitar 15 sampai 20. Kok gini iki awak kayak tangan awak maro gini awak maneh iki gandeng. Iki sampai 20 satu baris iki. Nah, yang seperti itu terus pinggiran ini abang apik ngono. Terus ndukure ana tul ireng. Abang-abange rada urin. Nah, itu yang mematikan. Sekali kamu dijatek beracun, lek awakmu pas gak sehat, wis nang budal nang keramatan kono. Itu. Lek pas awak gak sehat, tapi lek awak sehat, insya Allah sih bertahan. Umpama digo nang rumah sakit, engko mungkin ada cara alat untuk nyedot racun hewan itu, atau pakai suntikan anti racun. Atau paling gampang golek kodhok. Ya, ana lek misale ana wong dicatik ula utawa kena kalau jengking langsung golekno kodhok. Golekno kodhok sing gedhe. Silite dicekel ndase, silite kodhok mang dimpakno nang sing dicatek. Nah, kodhok iki engko tambah suwi tambah mlembu. Dincepno, umpama kene ya, sing mari dicatek ula ya. Kodhok iki, dicepno ngene. Terus kodhok iki nyedot racun iki mang, teko silite iki mang. Pokoke pas ya, silite ambek pas sing dicokoti mang ya, silite kodhok. Nah, terus kodhoknya tambah gede melembung. Mati. Akhirnya kodhoknya sing mati. Tapi kan marah. Jadi penyakitnya racunnya pindah nang kodhok. Betul. Ya. Itu caranya. Ya. Sudah terjawab? Nah, ayo. Makan sambil berjalan itu dosa. Kalau dosa sih enggak. Makan sambil berjalan dibilang dosa enggak. Apa ya? Itu makruh.
apalagi perempuan, malah haram. Dosa. Kalau sudah haram berarti dosa. Nah, itu untuk perempuan. Laki-laki itu ya setingkat makruh. Kenapa kok hukumnya perempuan tambah keras? Karena seharusnya perempuan itu lebih menjaga diri. Hubungannya itu dengan hukum-hukum yang lain, bukan hanya soal makan saja. Makan berjalan bukan hanya itu. Tapi makan berjalan yang hubungannya perempuan yang seharusnya menjaga diri dan kehormatannya, tapi dia makan berjalan pemane ambek tulinan wis kadang ngasih pelayan ya di sekolahan barang ngono iku. Kenapa ini diatur oleh agama? Makan sambil duduk, minum sambil duduk, jangan sambil berdiri atau sambil jalan, apalagi jalan. Karena makan ini harus berhenti dulu. Kalau duduk kan berarti gini, ya. Makanan yang kita makan berhenti dulu di sini. Gak langsung nanggene ngisor. Gak langsung nang usus besar. Itu loh. Lah lek PM ambek mlayu iku nggare los, langsung makanan sing dimakan ini belum sempat dikunyah oleh usus bagian pengunyah iku golane apa mah kok wong loro mah ngene iku ya. Niku kan babat di sini. Pean ro babat. Babate sapi, babate koyo anduk ngono lho babat iki. Koyo anduk kasar ngono. Nah, iku koyo persis anduk kain, koyo kain. Iku lek soto babat enak iku. Nah, di soto biasanya. Dirawon di soto. Dagangono diempal. Iku geser makanan yang masuk itu diremes-remes ini. Ambil babat ini mang. Di dalam perut ini ada diremes-remes. Lah ini belum sempat diremes-remes ambil babat, durung sempat dikunyah, belum sempat diproses dengan baik, kemudian tiba-tiba pengen maem ambek melaku, ambek melayu, terus akhirnya segera turun. Berarti nutrisi yang masuk, Aryo, nutrisi yang masuk ke dalam ginjal sebagai pengatur itu nanti sedikit. Ginjal mali kurang kerjaan. Ginjal yang kurang kerjaan makan dirinya sendiri, termasuk babat tadi yang kurang kerjaan akan mengunyah. Lah karena ono makanan kayak gini ya, dikunyah kan paling sak ini dong. Lalu kan sing dikunyah, kan akhirnya geser awake dhewe. Lah ini loh menjadi luka-luka. Lah kalau sudah begini, wong gampang metengi perih. Karena ini selalu kerja. Makanya ojo ngiri temen. Lambemu itu sing sering apa? Mangan apa masih jajan, masih ono kaspe, ono apa? Gesek terus. Iya, iki kok gesekan karepe dhewe. Lek ana sing digesek makanan, iki gesekan karepe dhewe lah. Akhirnya terjadi luka-luka. Ngiri boleh, tapi aja terlalu. Kakean makan juga nggak baik. Nah, kakean makan nggak baik. Berlebihan itu sesuatu yang nggak baik. Apapun yang namanya berlebihan itu tidak baik. Karena ini kita perhatikan, kita contoh tentang jawaban apakah berdosa makan sambil berjalan. Bisa saja berdosa. Bisa saja berdosa. Berdosanya apa? Kita meremehkan agama. Agama ini mengatur dengan baik agar pengikut agama, yaitu kita umat Islam itu sehat. Lek sehat, belajar enak, nyambut gawe enak. Gade alasan gak sekolah, nulis surat nang guru terus karena sakit, nggak ada itu. Masuk terus, ya kan? Masuk terus kan berarti nerima pelajaran terus. Artinya orang ini kan akan menjadi pandai karena aktif sekolahnya
aktif juga ngaji ini. Jadi menjadi pandai karena awak sehat. Lah maunya Allah dan Rasulullah kita ini dijadikan orang yang sehat. Golek sehat awake bisa jadi sehat akali juga. Ayo coba rodok ngene. Nek awake gak sehat, umpama peang loro. Terus ana wong omong-omongan, peang loro ana ing ngene kamar. Dik njabane kamar, kaya umpama bapakmu ya. Nggih. Ana ing jero kamar. Ana dik njabane kamar ana omong-omongan tentang wong loro. Sing lorone persis kaya iki mang sing diderita. Ana sing pasien iki mang ya. Lorone persis. Terus sing ngomong kene iki ngomongno sing parah. Ngeden-ngedeni kan akhirnya. Lah menjadi ini kan jiwanya sudah nggak sehat karena mendengarkan wong loro ngene iki. Tonggoku mati terusan. Lho sing loro kan akhirnya Panik. lah kan panik ya. Akhirnya golek obat. Seharusnya itu diserahkan aja kepada Allah karena bagaimanapun kita lari-lari ke rumah sakit dan ke dokter spesialis yang paling canggih pun paling pintar pun kalau Allah belum menurunkan obat ya nggak sembuh kan. Berarti obatnya dari siapa? Semuanya dari Allah. Nah makanya kita disuruh taat kepada hukum-hukum Allah ini agar Allah juga kembalinya kepada kita itu ya sehat, ya aman, di ning dalan gak oleh ugal-ugalan, kalau sepedaan itu agar kita aman, lek aman itu ya enak sak keluargane. Coba lek ugal-ugalan kemudian jatuh. Sing soro kan duduk pentok. Keluargane juga soro kan. Nah, maunya agama itu seperti itu, hidup ini yang enak, tentram, damai. Makanya makan pun itu diatur. Makan itu gak oleh akeh-akeh nemen karena perut ini ada 3 yang harus diisikan dalam perut. Pertama makanan padat, ya koyok nasi termasuk padat. Kemudian air, kemudian udara. Jadi harus ada udara. Nah, lek kakean udara kakean ngombe atau kakean maem, udara kantong udara iki mang gak umanggon, akhirnya wong gampang kok gleken. Mari mangan ngono biasa. Ah, itu berarti kakean. Terus weteng gak iso nekuk ini gak iso. Njaluk ngene tok ae. Iki kebeken keganjel makanan. Semuanya diatur ya. Nah, kita sebagai umat Islam belajar terus untuk mematuhi hukum-hukum Allah agar kita dicintai oleh Allah. Sudah terjawab ya? Ya sudah. Kita tutup. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al